Kali ini pengen nge-share terkait dengan problem yang kita akan selesaikan gitu ya. Di sini adalah different code base version. Salah satunya di front. Ya, saat ini kita juga udah mulai progres sebetulnya gitu ya. Kenapa ini problem di awal sebelum kita kerjakan gitu ya? Karena eh, tentunya di sini yang pertama itu adalah compatible issue gitu ya. Compatible issue ini sangat sangat memiliki apa namanya impact ya terhadap eh, repo-repo yang eh, berbeda gitu ya, karena ketika kita mengintegrasikan semua repo yang berbeda itu jadi satu, itu kita memiliki global komponen gitu ya, atau global libraries yang kita akan terapkan gitu ya. Sementara di setiap version itu pasti memiliki atau secara versi harus sama gitu ya, karena kita mengintegrasikan di dalam satu UI, contohnya seperti itu. Nah, ini akan menjadi isu. Kenapa akan menjadi isu ketika eh, di salah satu tempat harus melakukan upgrade gitu ya, maka kita harus menyesuaikan juga di versi-versi yang lain gitu sih. Dan impact-nya tentu yang kedua itu adalah dependensi konflik, di mana dependensi konflik ini juga terkait dengan compatibility tadi gitu ya. Ketika ada artinya dependensi ini lebih ke ketika kita mau menerapkan secara global gitu ya di dalam satu platform dengan banyak version, ini pasti akan ada ketergantungan satu sama lain gitu ya. Apalagi ketika deploy gitu ya. Ketika kita mengupdate di satu versi, tentunya versi yang lain juga akan tergantung dengan versi yang diupdate tersebut gitu ya. Dan ini sangat beririsan dengan compatible issue, tentunya juga dengan deployment problem nantinya gitu ya. Nah, deployment problem ini akan menjadi isu ketika bahkan di environment staging production ini bisa ada kemungkinan miss gitu ya, ketika ada satu hal kecil yang kita lupa gitu ya, bahwa di production kita juga harus melakukan update atau secara kompatibel dan dependensinya ini sama gitu ya. Karena uh, seringkali juga ada ketika kita di staging aman, ternyata di production, oh ternyata karena production sebelumnya kita nge-upgrade version gitu, nggak sama dengan staging, maka akhirnya ketika kita deploy uh, banyak ketidakcocokan gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan juga benang kusut gitu ya, seperti di gambar ini. Jadi akhirnya secara testing dan bugging juga perlu banyak waktu gitu ya buat ngelihat gitu ya seluruh versi ini seperti apa sih gitu ya. Dan tentunya ketika dibang dan testing ini juga mesti memperhatikan hal-hal tersebut ya, kompatibel, dependensi, apakah udah sesuai atau belum gitu ya. Dan sulitnya juga karena berbeda versi gitu ya, kita harus ngecek di semua tempat gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal problem yang mendasar ya sebelumnya yang kita sudah define gitu. Nah, apa sih root cause-nya gitu ya? Ada problem, ada root cause gitu ya. Yang pertama itu adalah incomplete version control practice gitu ya. Ya, dengan uh, version yang nggak konsisten gitu ya, kita bahkan belum bisa berani bilang kalau kita uh, bisa menerapkan extreme programming gitu ya, karena secara uh, version kita belum bisa kontrol gitu ya. Ketika kita mau version yang di satu tempat,
ketika kita mau deploy di satu tempat itu ternyata masih ada dependensi tempat yang lain gitu. Nah ini juga akan berimpact sih gitu ketika mau improve secara development prosesnya gitu. Kemudian kemudian deployment gitu ya. Jadi ketika ada di salah satu versi yang uh, uh, dengan tim berbeda gitu ya, nggak saling koordinasi, ini juga akan menjadi masalah gitu ya. Tentu terkait dengan dependensi tadi gitu ya. Jadi impact-nya tidak terkoordinasi gitu ya secara deployment-nya. Yang ketiga ini ada poor communication. Ya, balik lagi kalau misalkan kita punya code base hanya di satu tempat gitu ya. Dalam hal ini kalau kita monorepo ya di satu tempat aja kita komunikasi gitu udah lebih baik harusnya gitu ya. Karena kalau nggak ada itu ya pasti secara komunikasi code-nya juga kita ada miss-nya, banyak ada miss-nya gitu pasti. Kemudian yang terakhir dependency version mismatch ya yang seperti yang sebelumnya saya jelaskan juga gitu ya. Jadi banyak miss-nya gitu ya. Karena ternyata secara global komponen atau global libraries itu kita harus selalu perhatikan gitu ya setiap ada perubahan-perubahan gitu. Contohnya ya agak sulitnya ketika ada salah satu upgrade di versi yang lain harus upgrade gitu ya. Tentunya kalau masalahnya seperti itu masih oke gitu, tapi ketika di versi satu upgrade, di yang lainnya upgrade, ternyata ada satu versi yang ketika di upgrade justru malah error gitu. Nah ini akan menjadi masalah gitu ya. Nah ini yang makanya kita harus segera untuk selesaikan gitu ya. Itulah mungkin root cause-nya gitu ya. Nah, alternatif solusinya apa gitu ya? Alternatif solusinya yang udah kita lakukan ini ya sekarang ya, itu migrasi ke satu code base. Dalam hal ini karena kita menggunakan konsep monorepo, ya kita harus selesaikan semua menjadi satu versi aja gitu. Nggak ada monorepo di versi-versi lain gitu ya. Tentunya kita juga harus memperhatikan ini dari segi desain sistem gitu ya. Desain sistem standar desain sistemnya juga harus segera diselesaikan gitu ya. Kemudian tentunya juga untuk memudahkan komunikasi antara fitur ya dengan service backend juga ya. Tentu kalau bisa juga bisa diperhatikan layout-layoutnya itu berdasarkan domain ya, domain standar juga. Nah ini sangat penting juga. Gitu. Jadi tentu pasti di monorepo ini masih ada kekurangan gitu ya. Ya, yakni di sini seiring berjalannya waktu kita migrasi dan semakin banyak itu size jadi masalah utama gitu ya. Dari repository size, kemudian kompleksitas gitu ya. Bahkan untuk new joiner gitu ya, untuk mempelajari monorepo pastikan yang repo yang besar gitu tentu untuk mempelajarinya akan text time gitu ya. Jadi berbeda dengan micro front end kalau misalkan new joiner itu nggak akan ada masalah karena secara view dia hanya melihat di salah satu layout gitu ya atau satu fitur yang menurut dia secara code bisa dipelajari dan relationnya nggak terlalu banyak gitu ya. Nah ini adalah keuntungan dan kelebihan yang kita menggunakan solusi ini gitu ya. Kemudian ada alternatif solusi kedua gitu ya. Ya lawannya dari monorepo ya, jadi ada micro front end. Nah ini juga sebelum kita menerapkan monorepo juga sebenarnya kita ada pertimbangan untuk micro front end gitu ya. Tapi mungkin bisa saja kita telaah kembali apa keuntungan menggunakan micro front end gitu ya dibanding monorepo gitu. Ya kita harus based on
research terlebih dahulu apa yang kita udah lakukan di monorepo, apakah sudah berjalan dengan baik atau masih ada masalah gitu ya. Artinya apakah masalah-masalah itu bisa terselesaikan dengan kita menjadikan ini micro front end, ya itu belum tentu juga gitu. Jadi kita juga bisa melihat gitu ya. Jadi dua metode itu akan bisa disesuaikan gantung dengan kesesuaian squad kita ataupun dalaman fitur yang kita punya gitu ya. Jangan sampai ya dengan fitur yang sudah banyak segala macam kita juga melupakan nih ada konsep micro front end yang bisa kita lakukan gitu ya. Tentu pasti ada plus minus gitu ya antara micro front end dan monorepo, karena kalau micro front end secara investasi juga pasti lebih berbeda ya gitu. Jadi ada beberapa service yang perlu kita pecah lagi gitu ya, secara fitur ya. Jadi di sini ada micro front end A, micro front B, micro front end C, contohnya seperti itu. Dan secara build dan test pipeline itu akan lebih light ya, karena sudah dipecah per fitur ini gitu ya. Tentu dengan adanya micro front end juga banyak kekurangan juga tentunya. Dalam hal ini ya secara maintenance kita akan lebih kompleks gitu ya, secara desain sistem juga mungkin kan miskoordinasi juga ketika berbeda repo gitu ya, dan tentunya size dari projectnya juga besar gitu ya karena dipecah-pecah-pecah gitu. Nah ini adalah alternatif solusi kedua gitu ya, yang mungkin akan dipertimbangkan gitu ya setelah kita mungkin sudah menerapkan monorepo gitu lah. Tapi ya ini hanya alternatif. Kemudian yang ketiga ada solusi lain sebenarnya gitu ya yang bisa kita lakukan untuk mendukung apakah masalah-masalah different code base itu bisa diselesaikan gitu ya. Nah ini contohnya adalah kita definisikan beberapa global komponen itu menjadi satu widget gitu ya. Artinya setiap setiap versi repo yang memiliki satu dependensi yang sama atau satu library yang sama itu sebisa mungkin coba kita buat sebuah widget gitu ya. Widget yang dimana ketika semua versi ini bergantung dengan kepentingan itu, maka itu bisa terselesaikan ya ketika ada upgrade dependensi, kemudian ada secara kompatibel juga akan solving gitu ya. Tentu pasti ketika ada perubahan-perubahan di global komponen ini nggak akan ada impact gitu ya terhadap perbedaan-perbedaan versi yang tadi gitu ya. Nah dalam hal ini contohnya adalah global package atau global komponennya adalah authentication dan authorization gitu ya. Biasanya authorization sih yang paling sering digunakan gitu ya. Biasanya authorization ini menggunakan library yang sama gitu ya, secara cookies, maintain-nya dan logic di dalamnya juga harus sama gitu ya. Nah, cara ini bisa digunakan ketika kita membuat satu widget gitu ya. Jadi kita hanya membungkus widget itu di dalam iframe dan kepentingan-kepentingan itu hanya terkait di iframe tersebut gitu ya. Nggak akan ada impact ke repo version tersebut gitu ya. Jadi ini bisa mensolving masalah-masalah yang tadi juga sih gitu. Tapi tentunya ini juga akan menjadi effort tersendiri bagi satu squad itu atau bahkan yang handle global komponen ini gitu ya. Pasti akan ada maintain di sana juga gitu yang tapi secara ibaratnya kayak microphone juga, tapi ini lebih ke widget yang terpisah gitu ya. Begitu sih. Ya, konklusinya
Saat ini kita sudah implement monorepo, tapi kita akan consider apabila microfrontend ini bisa menyelesaikan masalah yang kita implement di monorepo juga, gitu ya. Tapi tentunya kita harus memikirkan juga bagaimana masalah-masalah yang terjadi kalau kita implement microfrontend, gitu. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih.